3 desa, 1 kelurahan minum air kotor. Air kotor ini apakah ini bisa untuk menghidup manusia atau sehatkan sejahtera manusia? Satu. Yang kedua, pemerintah sudah buatlah gedung kesehatan rumah sakit pertama ini tanpa ada air. Airnya kotor sekali. Apa ini layak dan tidak? Satu. Yang kedua, macam kami sebagai orang tua Teno yang takut dengan aturan, karena ada batas-batasnya antara hak ulayat dan hak hutan yang dijaga oleh konservasi alam. Itulah TVA dan Balai Besar NTT. Dari saya sebagai tua Teno Patunggong prihatin juga dengan hutan, alam, karena alam ini bukan manusia yang menciptakan, adalah Tuhan sendiri. Harus kita jagalah Tuhan dan jagalah kita punya darah sendiri, anak cucu-cucu kita. Kalau ingat kita sendiri, mungkin seperti apa yang kita sampaikan sekarang sudah pas. Tapi bagaimana kita punya anak cucu cece ke depannya? Kalau kita tidak menjaga bersama-sama. Saya tidak pikirkan orang yang menambah hutan siapa-siapa saja, itu urusan pemerintah. Tapi saya sebagai tua Teno Patunggong, saya sudah merasakan, merugikan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena air minum ini bukan untuk saya pribadi sendiri, keseluruhan berapa desa dan untuk Camat Congkar ini. Pas? Belum? Biar pas, belum. Saya masih omong. Karena ini saya 3 menit. Sama 3 menit. Baik, terima kasih. 1 menit lagi. Satu. Yang kedua, saya sampai ke dunia, saya minta maaf. Mungkin saya punya suara besar. Memang ini saya lupa tadi. Nama saya adalah David Geong, David kekurangan. Dengan nama saya kekurangan, air juga kekurangan. Dan pemerintah tidak memikirkan bagaimana hutan. Harus jagalah hutan, jagalah masyarakat. Satu. Yang kedua, dengan adanya 3 pilar ini harus kerja bersama. Salah satunya pilar yang tidak bisa bergerak, 2 bisa tetap bergerak. Kita untuk jangan itu Bapak dari Dirjensa atau dari provinsi. Kita ini, kalau kita tidak ingat lagi kita punya nenek moyang dulu, lontolok ini, berarti kita sama-sama sekali. Berarti kita tidak mengingat anak cucu cece. Mungkin kurang dan lebihnya, kalau lebih saya minta maaf. Mungkin ada juga pikiran dari Bapak Dirjen yang tidak menyenangkan hatinya apa yang saya omong, karena suara mengerai Congkar ini memang diasap keras sedikit. Terima kasih banyak. Ya, langsung sudah terekam dengan baik Kepala Desa Colong. Itu dan kesempatan yang diberikan Forum Montoliok yang saya hormati dan saya banggakan. Saya menyampaikan terima kasih karena pada kesempatan ini saya didelat mewakili beberapa kepala desa, khususnya kepala desa yang di bawah wilayah kawasan hutan. Tentu kehadiran kita hari ini kami merasa bangga dan berterima kasih karena kita merasa prihatin dengan melihat keadaan yang kita alami bersama sekarang. Tentu berkaitan pokok pikiran yang dari beberapa kepala desa kami sudah sampaikan kepada tim Pansus DPR Manggarai Timur. Untuk itu kami menyampaikan profesiat atas respon DPR Manggarai Timur telah membuat panitia khusus yang berkaitan penanganan masalah hutan. Semoga masukan-masukan yang pokok-pokok pikiran telah kami sampaikan melalui Pansus bisa mendapat hasil yang memuaskan untuk kepentingan masyarakat, khususnya keseimbangan antara lingkungan dan manusia sekitarnya. Pada kesempatan kedua, di hadapan Bapak Dirjen BKSDA, saya ingin menyampaikan dan permohonan untuk berkaitan mereview kembali berkaitan tambang batas, khususnya di wilayah Desa Coloraya. Mengapa persoalan ini saya angkat pada kesempatan ini? Karena secara data, secara administrasi
bahwa wilayah perkampungan Colol yang terdata di Dinas PUPR Manggarai Timur di bidang tata ruang, bahwa Kampung Colol masih berada di dalam kawasan. Itu fakta yang saya alami dan sebagai tanggung jawab sebagai pemerintah desa. Kenapa persoalan ini berlarut-larut, tidak ada jalan keluarga? Ini kan sangat membingungkan. Lebih khusus saya sebagai pemerintah, sebagai pelayan masyarakat, begitu pula masyarakat. Karena fakta yang terjadi sekarang, bangunan pendidikan, bangunan perkampungan, bangunan rumah masyarakat di dalam pemetaan tata ruang yang berada di PUPR Manggarai Timur di bidang tata ruang, bahwa Kampung Colol masih di dalam wilayah kawasan BKSDA. Tentu ini saya mengharapkan kebijakan dari Bapak Dirjen BKSDA, karena kemarin saya selaku pemerintah desa sudah lakukan koordinasi kepada pemerintah daerah dan telah bersurat ke Balai Besar Provinsi NTT melalui BKSDA Ruteng, tembusan kepada Bupati Manggarai Timur, Ketua DPR, untuk menyikapi persoalan yang kami alami, supaya ada kepastian hukum terhadap kepemilikan hak tanah oleh masyarakat adat. Tentu yang berkaitan ini saya memahami bahwa secara wilayah administrasi saya paham betul berdasarkan kekuatan filosofi budaya Manggarai Gendang Menuleng Kopiah itu yang diakui oleh pemerintah desa, itu kewenangan. Untuk itu saya memohon kepada Bapak Dirjen untuk hadirkan tim ke wilayah desa kami dan desa tetangga untuk mereview kembali berkaitan tambal batas. Mungkin seperti ini yang perlu saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Desa. Yang mewakili camat, pemerintahan kecamatan, ada? Pas, Bu. Kalau begitu yang mewakili tokoh masyarakat, Pak Pius. Pak Camat ada? Satu. Singkat, padat. Pak Camat dulu. Pak Pius, mohon maaf, pakai struktur ini barangnya. Jadi tokoh masyarakat, mesti tokoh camat. Baik, terima kasih. Saya mohon izin Bapak Sekda, Bapak Dirjen. Saya minta satu hal. Yang pertama, kita duduk ke dalam nuansa yang sejuk, jangan terlalu presidensial. Yang kedua, saya minta satu tindakan nyata untuk saat ini. Misalnya satu kesepakatan untuk sementara perluasan perambahan dihentikan. Yang ketiga, mari kita cari jalan yang sudah digarap itu, bagaimana pola pengelolaannya. Itu yang kita diskusikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tambah lagi yang mewakili camat ini. 1 menit Pak Camat. Jangan karena ketua panitia mau omong sebebasnya. 3 menit, konsisten. Ya? Konsisten. Yang ketiga, tambah dari Pak Camat tadi. Saya mohon kepada keluarga besar saya yang merambah hutan, jangan jauh dari pemerintah. Diskusi dengan pemerintah, carikan jalan keluar. Yang kedua, jangan kita buat saing lagi, termasuk potong hutan. Jangan menjadi provokator di dalamnya. Poinnya adalah keluarga besar saya yang sekarang merambah hutan, jangan jual kayu di pinggir jalan. Karena saya selaku identifikasi, saya tidak mengatakan rambah hutan salah, orang yang tidak rambah hutan benar. Tidak. Saya identifikasi orang rambah hutan miskin tanah, orang rambah hutan sumber daya, orang rambah hutan miskin ekonomi, orang rambah hutan tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Kalau begitu, tambah dari Pak Camat tadi itu, batas dia punya perluasan. Batas perluasan perambahan hutan, pas. Yang kedua, Pak Dirjen sudah kasih jalan, terima kasih Pak Dirjen. Bahwa seperti apa kelola, mari kita bersama-sama, jangan buat sesuatu hal. Yang terakhir, jangan dengar salu kaur putih bego. Kata orang congkar, jangan dengar salu kaur putih bego. Jangan dengar pesan yang tidak benar. Dengar pesan yang benar, kita sejahtera. Terima kasih, saya kembali. Oke, terima kasih Pak Camat. Ini Camat Sambirampas dan Camat Congkar. Yang mewakili tokoh masyarakat, Pak Pius. Ini
kita berangkat dari rasa keprihatinan kita karena hutan khususnya di wilayah Kecamatan Congkar sudah cukup parah kerusakannya. Saya berterima kasih mungkin di Dewan itu sudah menghasilkan beberapa rekomendasi dan mungkin juga apa yang saya mau sampaikan mungkin juga sudah tercover di sana. Yang pertama, saya mengharapkan para perambah hutan khusus di Kecamatan Congkar ini perlu didata berapa jumlah kakak. Kalau sudah diketahui jumlah kakaknya, dicari tahu mengapa mereka ke hutan. Menurut saya ada dua. Yang pertama karena himpitan ekonomi. Yang kedua karena ketiadaan lahan garapan. Kalau kena himpitan ekonomi, kami tawarkan, kami usulkan. Pemerintah membantu, berikan mereka modal usaha. Mumpung ini anggota DPR semua ada berapa orang adanya. Pikirkan nasib mereka. Kalau karena himpitan ekonomi, kalau lahan karena ketiadaan lahan, usahakan mereka transfer, cari daerah yang aman, ya. Oleh sebab itu, dalam hubungan dengan itu, kami rakyat ini mengharapkan pemerintah, dalam hal ini bupati dan wakil bupati, harus berani mengeksekusi semua rekomendasi yang telah dihasilkan. Jangan begitu dihasilkan rekomendasi diam. Jangan takut untuk tidak dipilih kembali. Anggota DPR pun demikian. Laksanakan itu fungsi kontrol. Jangan datang duduk dengar diam. Maaf. Ya, maaf. Jadi itu saja unek-unek saya tuh yang ini saya sampaikan saat ini. Saya disiplin dengan waktu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pius. Tadi ada tambahan satu yaitu mewakili kaum muda yang tadi sudah jemput Pak Dirjen. Tokoh muda, silakan. Yang merasa muda, silakan. Singkat 3 menit saja bekas. Baik. Terima kasih. Nama saya Quintus Pahing, mewakili tokoh muda. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dirjen yang telah menyampaikan begitu baik tentang kegiatan Lontoleo pada hari ini. Bahwa intinya dari penyampaian Pak Dirjen tetap menjaga keharmonisan masyarakat. Nah, dari hal itu tadi Pak Dirjen menyampaikan bahwa nanti tinggal bagaimana kita bangun kemitraan konservasi. Nah, pertanyaannya bagaimana kemitraan konservasi ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari Kepala Balai Besar BKSDA NTT bahwa menyampaikan hutan yang saat ini yang ada di Manggarai Timur bahwa sudah banyak yang merambah. Tetapi dari hal ini kalau dilihat sebenarnya bukan merambah. Karena kalau merambah hanya merusak saja, memang itu benar. Karena ini masyarakat bekerja untuk mempertahankan hidup mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya kembali mendukung penyampaian dari Pak Dirjen tadi bahwa masyarakat Manggarai ini tidak ada kerja dengan alat-alat besar. Tidak ada eksa, tidak ada bulldozer, tetapi mereka bekerja untuk kebutuhan hidup mereka. Tetapi intinya bagaimana kita membangun untuk kembali menjaga, melindungi, melestarikan mata air sebagai sumber hidup kita. Terus yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur. Karena apa?
Perda sudah ada, yang dimana Perda nomor 1 tahun 2018 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan hak masyarakat adat. Nah, pertanyaan dari kami, bagaimana implementasi dari Perda yang sudah ada ini? Sampai sekarang seperti apa tindak lanjutnya? Dan bersyukur hari ini Ketua Panitia Pak Sekda ada bersama kita. Mohon penjelasan sebentar. Bagaimana tindak lanjut dari Perda yang sudah ada ini? Ya. Dan juga yang terakhir, dengan hutan sekarang yang dikelola oleh masyarakat adat, bagaimana status yang jelasnya? Mohon penjelasan dari pemerintah dan bagaimana jalan keluarnya. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Pak Dirjen, Pak Kepala Balai Besar dan Pak Sekda, karena 3 pertanyaan ini. Kalau DPRD hanya butuh komitmen saja, ya. Pak Pius, saya persilakan Pak Dirjen. Yang paling penting adalah nomor HP-nya saya, Pak Arif, dan Pak Heri. Pak Arif, nomor HP-nya berapa? Dicatat, teman-teman catat semua. Itu penting sekali nomor HP. Nomor saya dicatat ya. Walaupun saya sudah pergi, tapi kita masih bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena kita bersaudara. Betul nggak? 082 111 082 111 73 8988. Itu Dirjen KSDAS sampai dengan akhir Maret, tapi sebagai saudara selamanya. Sebagai Dirjen saya April sudah pensiun, sebagai saudara kalian selama-lamanya. Setuju? Tarik? Baik, terima kasih Pak Dirjen. Nomor saya 0813 1804 4675. Kalau ketinggalan nyatat, diulang lagi 0813 1804 4675. Nama Arif Mahmud, Kepala Balai Besar KSDA NTT. Kepala Bidang 2, Bapak. Bapak sekalian, nama saya Heri, Kepala Bidang KSDA Wilayah 2 di Ruteng. Nomor HP 0813 13 505 740. 0813 13 505 740. Teman-teman semua ya, tugas pemerintah adalah melindungi dan mencerdaskan rakyatnya. Setuju apa enggak? Melindungi, memberikan perlindungan, memberi pendampingan, membuat rakyatnya sejahtera. Pemerintah itu seperti orang tua, tahu? Pak Gonis orang tua, Pak Gonis anaknya jadi profesor, ngiri apa enggak? Anaknya lebih kaya, ngiri apa enggak? Kecuali orang tua yang gila. Ya, kita tidak gila. Saya adik kelasnya Bapak Presiden, Pak Joko Widodo, gayanya ya seperti ini. Satu itu ya. Yang kedua, untuk ini harus menghasilkan hal-hal yang konkret, terukur, ada waktunya. Masalah air harus kita selesaikan. Jadi tadi, masalah tadi, air kan? Air. Oh ini air melimpah kok airnya nggak ada. Ada. Kotor, jadi bisa lumpur, jadi harus dicari air yang bersih. Saya di gunung gitu Pak Gonis, kasih fasilitas petani harus mengambil air 130 meter ke dalam. Nah, Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa hutan yang bagus ini menghasilkan air, dan kita tidak pernah menghargai itu. Ya, kita sekarang harus menghargai. Setelah air kotor kita cari solusi, jadi harus ada solusi untuk air. Yang kedua, masalah Colo, apakah masuk kawasan hutan atau bukan, buka petanya. Jadi harus ada tim yang datang ke Colo membawa peta dari BPKH, dari pihak
kabupaten, apakah Colol masih masuk kawasan hutan atau enggak? Ini Colol kan desa definitif kan? Ya. Ada program pemerintah namanya Tanah Objek Reforma Agraria. Kawasan desa-desa yang masih di dalam kawasan hutan diusulkan oleh Pak Bupati kepada Gubernur, terus kemudian dibawa ke Jakarta, dikeluarkan itu. Tapi kalau sudah ya udah, berarti kalau sudah keluar dari kawasan hutan bicaranya dengan ATR BPN Kabupaten. Namanya kantor agraria dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi masyarakat harus pintar, harus tahu aturan. Dan tadi benar yang muda menuntut pengakuan perlindungan masyarakat hukum adat. Itu ada juga namanya hutan adat. Prosesnya panjang, sebelum sampai ke situ tak kasih kemitraan konservasi. Yang karena butuh lahan, sudah terlanjur nanam kopi di dalam, tidak boleh diusir oleh siapapun. Ini namanya hutan sosial. Tetapi betul didata. Masa Pak Gonis punya tanah 50 hektar di dalam kawasan hutan, kan salah. Kemampuannya berapa? 2 hektar, 3 hektar, silakan. Makanya ada pendataan. Ada bentuk tim pendataan nanti di wilayah di sini. Oh, dibantu. Mau membantu tim saya apa enggak? Mau kan? Ini di mana tempatnya? Jangan ribut antara sebelahnya, nanti saling bahasa Inggrisnya eker-ekeran. Tidak. Untuk Leo ini tempatnya bahasa Inggris. Ini turunan perda itu atau item-item yang berkaitan dengan hak wilayah itu memang nyata ada dan di mana saja. Satu, yang kedua, di mana kekuatan eksekusi perda itu? Apakah memang perda itu hanya setelah dibuat secara literally atau memang ada aksi? Pertanyaan berikut kepada pemerintah Manggarai Timur. Apakah sudah lakukan pemberdayaan untuk masyarakat seputar hutan dan bentuk pemberdayaan seperti apa sehingga kesejahteraan itu bisa tercapai? Terima kasih Pak Dirjen. Mungkin kata pemberdayaan itu yang kita sepakat nanti ke depan. Pak Robert Gus. Nanti kalau kita mengatakan tentang saya. Tepuk tangan untuk kalau betul. Tadi sekalian, ngurus hutan itu harus bersama pemerintah pusat dan dan kabupaten. Saya kira itu kita sepakat. Silakan nanti komunikasikan dengan saya. Kan saya sudah bilang, saya hanya sebentar di sini, tapi kita bersaudara selama-lamanya. Kalau mau bersaudara dengan saya, gitu kan? Jadi hal yang belum selesai, betul Pak. Ini belum ada kemitraan. Karena itu harus hati-hati tadi betul, ya. Harus hati-hati dalam menimbulkan konflik. Yang sudah terlanjur nanam kopi di dalam kawasan itu, ya sudah tidak baik. Yang ditanam pohon-pohonan juga, bukan hanya kopi ya. Kan bisa kopi di antara itu kan, ya. Dan itu merugikan masyarakat. Masalahnya nanti kita lakukan dengan dijen perhutanan sosial agar harganya enggak diurus oleh perlindungan perintah sampai ke masyarakat. Jadi di dalam kemitraan juga sama, seolah kelembagaan. Nama saya yang pertama ya, nama saya Mikalane. Tugas saya sebagai ketua Nodi Desa Tiondora. Dari tanggapan saya, Lontong Leo menyangkut 3 pilar. 3 pilar ada sosial. Sosialnya. Menurut saya sebagai ketua tenong, karena kita kerja di dalam hutan wilayah adat yang dibariskan oleh leluhur saya. Kalau sampai jadi hutan sosial di wilayah adat saya tidak setuju. Terima kasih. Ya, boleh saya jawab. Silakan diusulkan wilayah adatnya sehingga nanti proses itu silakan. Kalau Bapak sudah kerja di wilayah adat juga tidak apa-apa. Cuman pengakuan dari pemerintah ada prosesnya. Ya, nanti seperti itu. Bapak terakhir ya. Bapak ya. Ibu. Romo. Ya, Romo dulu baru Bapak terakhir ya. Romo silakan. Perempuan terakhir satu.
Banyak orang yang masuk hutan dengan tujuan yang satu dan sama, meningkatkan taraf hidup melalui pertanian. Akan tetapi ada banyak masyarakat yang taat hukum, taat norma, sehingga mereka tidak berani masuk di wilayah hutan. Pertanyaan saya, demi keadilan sosial, bagaimana tanah hutan menjadi hutan sosial itu bisa dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat? Karena saya hampir 7 tahun bertugas di sini. Ada oknum tertentu menguasai tanah terlalu besar. Itulah yang menjadi harapan dan perjuangan saya. Jadi saya selama ini juga karena seperti yang disampaikan tadi itu, sebagai seorang ayah, pemerintah pasti senang kalau putra dan putrinya itu lebih baik hidupnya. Tetapi mesti dipikirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik ya, makanya harus diinventarisir detail, satu persatu dilihat ini punya siapa, kapan mulai menggarap, atas nama adat atau atas nama kebutuhan lahan dan seterusnya. Akan diboring, makanya itu dibentuk tim, Bapak ya, biar nggak salah nanti loh. Aku udah bilang itu yang menguasai 10 hektar, 20 hektar kok dibiarin yang merusak. Ada di mana-mana menjaga hutan. Ada yang jual beli. Ada di sini harus menjaga hutan juga. Ada di mana-mana sabuknya 80% kemusmulan wilayah adat hutannya masih bagus. Dan mereka punya pranata untuk menjamin hutan itu tetap lestari. Itu masyarakat adat yang sebenar-benarnya dan harus dibela. Di sini ayo kita buktikan bersama. Bapak, setelah itu ibu terakhir ya. Jangan nambah lagi, mohon maaf. Toko wanitanya, Bu. Saya perkenalkan diri Pak Dirjen. Saya ada salah satu wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat Sungkar sampai lepas yang ada di Jakarta. Saya menginginkan kepada Pak Dirjen bahwa hasil dari lotre hari ini tidak ada multiplas nilai masing-masing. Karena tadi ada pengakuan menurut Pak Dirjen. Dari satu sisi kami menyuarakan suara rakyat. Ini pasti ada konsekuensinya. Tapi dari satu sisi ada kelunakan, ada kebijakan yang begitu besar dari Pak Dirjen. Salah satu contoh, orang yang sudah melakukan perambahan hutan di Lok Pahar dibiarkan, nggak boleh usir dari sana. Dari satu sisi kami sebagai wakil rakyat, kami menyuarakan ini adalah suara rakyat. Tapi hari ini saya menyatakan sikap sebagai wakil rakyat. Kalaupun ada pengakuan seperti ini, jangan salahkan kami. Ya, mohon maaf. Saya juga minta maaf kepada para perambahan hutan. Mungkin saya terlalu kasar kami. Saya jujur saja, saya sangat kecewa dan sangat kecewa. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya tegaskan ya, yang mengelola hutan negara itu ada macam-macam motifnya. Ya kan tadi sudah disampaikan kan, karena kekurangan lahan, karena mohon maaf kemiskinan, tapi ada juga yang karena keserakahan. Ya Bapak Ibu ya, jadi harus dilihat satu-satu nanti. Kasus di Elang bagaimana, di tempat lain bagaimana, ya, begitu ya. Makanya ada tim, dibentuk tim Pak Bonis nanti untuk lihat langsung ke lapangan dengan Bapak juga, sehingga pemerintah dengan kebijakan itu nggak diselewengkan, termasuk usulan hutan adat. Ibu terakhir. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Yuliana Jusna Tandowi. Saya wakilan dari kaum perempuan, Bapak ya. Saya hanya mau menambah sedikit dari Romo dan dari Bapak Dewan tadi. Sebenarnya kami sangat kecewa, Bapak, jujur seperti yang dibicarakan oleh Bapak tadi. Karena memang hutan di Lok Pahar itu, yang saya tahu di Lok Pahar karena saya orang Matunggong, Bapak. Itu sejak tahun 2019-2020 yang sampai sebegitu jeleknya. Dan
sampai membangun rumah permanen, sampai membangun rumah permanen. Itu yang kita sangat sayang. Dan kita mau seperti ada baiknya. Kalau tadi seperti yang Bapak bicarakan bahwa biar saja, tapi bagaimana rumah itu? Kalau nanti semua orang membangun pemukiman di situ lebih jelek lagi, nanti hutannya habis, Bapak. Terus ada orang yang mengatakan, oh baik sudah kalau begitu nanti kita rame-rame. Kalau kita rame-rame bagi itu tanah ke sana dan habis hutannya, Bapak. Dan mata air kami pasti hilang. Anak kami yang masih sekarang dalam proses ya tidak akan dapat air, Bapak. Mungkin itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih, saya diberi waktu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ya Bapak Ibu, hutan sosial kemitraan konservasi itu bukan kemudian secara bebas menebang hutan, bukan. Mereka ada hak dan kewajiban. Nanti kalau memang betul-betul membutuhkan lahan boleh. Nah kalau bangun rumah gedung di sana yang nggak boleh. Harus ada penegakan hukum. Bukan yang ada fotonya. Saya dari Pak Arif yang fotonya Pak Arif. Aku ditunjukkan hutannya rusak di situ. Kita punya data. Dan ayo kita rehabilitasi bersama-sama untuk sumber air sambil rehabilitasi dapat manfaat masyarakat itu. Tapi yang menguasai lahan yang luas, penegakan hukum, Pak Sekda, tetap harus ada penegakan hukum, ada proses hukum. Kalau enggak itu tadi jadi tidak ada solusi tunggal, hanya sosial, hanya hukum. Hukum itu nanti keliru lagi, yang miskin malah dihukum, kan salah. Oleh karena itu harus ada tim nanti yang betul-betul punya rasa keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya izin pulang ya Pak. Izin pulang Bapak Ibu. Semua sudah punya nomor HP dan boleh berkomunikasi dengan saya. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Nanti kita jangan dulu pulang.